Pertemuan kali ini masih melanjutkan tentang bab partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup bagian ketiga. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang partikel penyusun atom dan konfigurasi elektron. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu tentang partikel penyusun atom. Di dalam suatu atom, ternyata masih tersusun atas bagian yang lebih kecil lagi yang disebut sebagai partikel subatom. Partikel subatom itu adalah proton yang bermuatan positif, neutron yang tidak bermuatan atau netral, dan elektron yang bermuatan negatif. Elektron menempati kulit-kulit atom yang ada di sekitar inti atom dan berputar mengelilingi inti seperti planet-planet mengelilingi matahari. Masing-masing partikel penyusun atom itu mempunyai massa. Massa proton dan massa neutron hampir sama. Proton dan neutron terdapat dalam inti atom, sedangkan elektron memiliki massa sangat kecil. Oleh sebab itu, elektron berputar mengelilingi inti atom. Apakah yang menentukan unsur suatu zat? Ternyata jumlah proton yang terdapat di dalam intinya. Suatu unsur yang sama atau sejenis akan memiliki jumlah proton yang sama. Semua atom hidrogen dimanapun berada pasti hanya memiliki satu proton. Bila jumlah protonnya berubah, maka jenis unsur juga berubah. Misalnya, hidrogen memiliki satu proton di dalam inti atom. Bila di dalam inti atom terdapat dua proton, maka unsurnya bukan lagi hidrogen, tetapi helium. Tetapi jumlah elektron atau neutron suatu unsur yang sama bisa berbeda jumlahnya. Sekarang kita akan belajar untuk penulisan lambang unsur. Nomor atom ditulis di bawah nomor massa. Nomor atom menunjukkan jumlah proton. Bila atom tersebut netral, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nomor massa ditulis di atas nomor atom. Nomor massa menunjukkan jumlah proton ditambah neutron. Jadi, bila kita ingin mengetahui jumlah neutron suatu atom, kita tinggal mengurangkan nomor massa dikurangi nomor atom. Sebagai contoh, atom oksigen ditulis nomor massa 16, nomor atom 8. Artinya, nomor atom 8, nomor massa 16, jumlah protonnya adalah 8, jumlah elektronnya 8. Jumlah neutronnya kita kurangkan nomor massa dikurangi nomor atom. 16 kurang 8 sama dengan 8. Agar mengetahui bagaimana atom-atom dapat berikatan, kita harus mempelajari susunan elektron di dalam suatu atom, atau yang disebut dengan konfigurasi elektron. Sebagaimana dijelaskan pada model atom mempunyai tingkat-tingkat energi yang menurut Bohr disebut kulit-kulit atom. Menurut teori mekanika kuantum, yaitu teori atom yang digunakan pada saat ini, tingkat-tingkat energi dalam suatu atom berturut-turut adalah tingkat energi dengan paling rendah adalah kulit K. Maksimum, kulit K hanya boleh diisi oleh 2 elektron. Berikutnya adalah kulit L. Kulit L itu adalah kulit kedua, maksimum bisa terisi oleh 8 elektron. Kulit berikutnya adalah kulit M. Kulit M atau kulit ketiga maksimum boleh terisi 18 elektron. Selanjutnya adalah kulit N. Kulit N maksimum berisi 32 elektron dan seterusnya. Sebagai contoh, unsur hidrogen mempunyai nomor atom 1, berarti mempunyai jumlah proton sama dengan 1. Dan bila atom ini netral, akan mempunyai elektron sebanyak 1.
elektron akan mengisi kulit terdalam, yaitu kulit K. Selanjutnya unsur helium dengan nomor atom 2, berarti mempunyai proton sebanyak 2, dan bila dalam keadaan netral akan memiliki elektron sebanyak 2. Elektron akan memenuhi kulit K. Karena kulit K maksimum diisi oleh 2 elektron, maka atom dalam keadaan stabil. Contoh lain, unsur karbon mempunyai nomor atom 6, berarti memiliki proton sebanyak 6. Konfigurasi elektron kita tulis sebagai 2,4. Elektron pertama-tama akan mengisi kulit dengan energi terendah, yaitu kulit K, dan kulit K maksimum hanya bisa diisi oleh 2 elektron. Sisa elektron yang lain akan mengisi kulit berikutnya, yaitu kulit L, sebanyak 4 elektron. Sekarang kita akan belajar dulu tentang ion. Apakah ion itu? Ion adalah atom molekul yang memperoleh atau kehilangan elektronnya, sehingga jumlah elektron tidak akan sama lagi dengan jumlah protonnya. Jika atom mendapatkan atau melepaskan elektron, dikatakan atom tersebut bermuatan atau disebut juga ion. Ion dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu kation dan anion. Jika atom melepaskan elektron, maka dikatakan sebagai atom bermuatan positif. Atom bermuatan positif disebut juga kation. Jika atom mendapatkan atau menerima elektron, maka dikatakan sebagai atom bermuatan negatif. Atom bermuatan negatif disebut juga anion. Penulisan ion biasanya diikuti dengan tanda positif atau negatif. Contoh kation Al3+, NH4+, Ba2+, Na+. Contoh anion Cl-, CH3COO-, CO32-, OH-. Sekarang kita akan belajar bagaimana menghitung jumlah proton, neutron, dan elektron pada ion. Jika jumlah proton dan elektron berjumlah sama, maka dikatakan sebagai atom bermuatan netral. Bagaimana menghitung atom pada kation dan anion? Saya berikan 2 contoh. Misalnya magnesium 2+, memiliki nomor atom 12 dan nomor massa 24. Berarti muatannya adalah 2+ atau plus 2. Berarti jumlah protonnya kita bisa lihat di sini, jumlah proton di nomor atom tetap 12. Jumlah elektron kalau netral dia 12, tetapi di sini kita lihat kebanyakan positifnya, berarti elektronnya kurang 2. Berarti jumlah elektronnya 12 kurang 2, 10. Menghitung neutron seperti biasa, nomor massa dikurangi nomor atom, jadi 24 kurang 12 sama dengan 12. Berarti jumlah proton 12, tapi elektronnya berkurang 2 karena protonnya kebanyakan 2. Elektronnya 10 dan jumlah neutron 12. Dan diberikan contoh lain, oksigen yang muatannya negatif 2 dengan nomor atom 8 dan nomor massa 16. Maka jumlah protonnya tetap sama seperti tertulis di sini 8. Tetapi kalau kita lihat elektronnya lebih banyak 2. Berarti elektronnya 8 ditambah 2, ada 10. Neutronnya seperti biasa 16 dikurang 8. Berarti 8. Dengan demikian, jumlah protonnya 8, jumlah elektronnya 10, dan jumlah neutronnya 8. Sekarang kita akan membahas tentang molekul. Kita akan bahas pengertian molekul berdasarkan jenis-jenisnya. Ada 2 jenis yang kita bahas, yaitu satu molekul unsur, yang kedua adalah molekul senyawa. Molekul unsur adalah molekul yang terdiri dari satu jenis atom unsur saja. Molekul unsur bisa terdiri dari diatomik, yaitu terdiri dari 2 atom, atau poliatomik, yaitu terdiri lebih dari 2 atom. Contoh molekul unsur adalah O2, N2, H2,
P4, dan lain sebagainya. Molekul senyawa adalah molekul yang terdiri dari penggabungan atom-atom dari unsur yang berbeda jenis. Contoh dari molekul senyawa diantaranya adalah CO2 atau karbon dioksida yang terdiri dari gabungan satu atom unsur karbon dan dua atom unsur oksigen. H2O atau air yang terdiri dari gabungan antara dua atom unsur hidrogen dengan satu atom unsur oksigen. Sekarang kita akan membahas tentang ikatan atom. Ikatan atom ada dua yang akan kita bahas, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi berdasarkan serah terima atau perpindahan elektronnya. Ikatan ini terjadi antara ion positif dan ion negatif, dan juga terjadi antara unsur logam dan non-logam. Contoh ikatan ion, natrium ini adalah logam, klor adalah non-logam. Jadi membentuk ikatan ion NaCl. Demikian juga MgCl2. Magnesium ini adalah unsur logam. Cl2 adalah unsur non-logam. CaCl2, kalsium logam, Cl adalah non-logam. KOH, KCl, dan lainnya. Sekarang kita lihat contohnya NaCl. Kita lihat natrium mempunyai satu elektron di kulit luarnya, sedangkan Cl mempunyai 7 elektron di kulit terluarnya. Supaya atom ini stabil, paling luar maksimum diisi oleh 8. Jadi natrium memberikan satu elektronnya kepada Cl, sehingga terbentuklah Na+, karena satu elektronnya diberikan kepada Cl. Jadi Na kelebihan proton 1, sedangkan Cl mendapatkan satu elektron, jadi Cl-. Sedangkan ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi berdasarkan pemakaian pasangan elektron bersama. Ikatan ini terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Contoh ikatan kovalen, H2O, hidrogen non-logam, oksigen juga non-logam. HCl, hidrogen non-logam, klor juga non-logam. CH4, karbon non-logam, hidrogen non-logam. CO2, NH3, O2, dan lainnya. Jadi kalau kita lihat karbon itu memiliki 4 elektron terluar, sedangkan hidrogen itu memiliki 1 elektron terluarnya, sehingga digunakan bersama. Ini ya, karena dia membutuhkan 8, berarti 4 hidrogen masing-masing memberikan hidrogennya untuk bisa dipakai bersama.